Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate untuk Anda tentang selebritas di tanah air. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Rosa siap kembalikan uang yang diterima dari Dana Pro. Penyanyi Rosa siap mengembalikan sejumlah uang upah menyanyi di panggung yang digagas DNA Pro. Rosa berada di panggung selama 15 menit untuk menghibur tamu undangan, acara yang dihelat di Pulau Dewata, Bali. Rosa memastikan jikalau uang upah manggungnya dikembalikan, akan menjadi barang bukti sementara untuk kasus DNA Pro. Namun pemilik nama lengkap Sri Rosa Roslaina Handayani juga menegaskan bukan dia pribadi yang mengembalikannya. Rosa tidak menyebutkan nominal yang diberikan oleh DNA Pro. Berikut keterangan dari Rosa. Kenapa? Kerjasama saya nggak punya kerja sama apa-apa. Saya cuman keterlibatan mungkin. Oke. Jadi saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu. Seperti biasa kan kalau penyanyi itu cuma tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan. Jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding biasa gitu, atau acaranya apa, misalnya perusahaan atau apa gitu. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Sebentar, kan saya lagi jelasin, ya kan? Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak. Jadi saya nyanyi, udah itu aja sebenarnya. Berarti emang tidak ada kenal personal ya Teh? Nggak kenal. Kalau kebayang kalau saya kenal semua klien saya kan. Berita selanjutnya datang dari Titi Kamal. Melalui tes DNA, Titi Kamal menjadi tahu potensi tersembunyi dari putranya. Sebagai orang tua, Titi Kamal dan Christian Sugiono selalu mengupayakan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Salah satunya adalah menggali potensi anak-anaknya melalui tes genetik atau DNA test. Apalagi mengingat kedua putranya, Arjuna dan juga Kai, mempunyai kepribadian yang sangat bertolak belakang. Titi mengaku bahwa dirinya sempat kebingungan mengarahkan Arjuna yang punya kepribadian introvert, namun setelah mengetahui hasil dari tes DNA, Titi menjadi lebih bisa memahami potensi putra pertamanya tersebut. Dibanding terbalik dengan Arjuna, hasil tes DNA Kai justru menunjukkan adanya potensi sebagai seorang entertain, seperti kedua orang tuanya. Senada dengan Titi, Tian, sapaan akrab yang disapa oleh Christian Sugiono juga merasa senang dengan adanya tes DNA. Apalagi tes ini hanya perlu dilakukan sekali dengan hasil yang akurat untuk mengetahui potensi dalam masing-masing individu. Berikut keterangan dari Titi Kamal dan juga Christian Sugiono. Buat anak-anak mungkin dari segi kalau kayak sama Juna kan ada dua orang yang maksudnya kepribadiannya lumayan beda ya, satunya lebih ekstrovert, satunya introvert. Nah dari situ aku bisa tahu nih, tadinya kan aku agak bingung nih nanti si Juna diarahinnya kemana. Ternyata lewat hasilnya dari DNA Asaren aku jadi udah tahu kalau Juna itu bisa lebih ditumbuh kembangkannya tuh lebih dimaksimalin lagi dari segi akademisnya, karena dia senang banget tuh menghafal ini itu segala macam. Kalau Kai lebih ke entertainer, jadi dia lebih seneng tampil, ngoceh gitu kan, dia linguistiknya juga bagus, cara dia berkomunikasi dengan orang juga bagus. Jadi dengan adanya tes DNA Asaren ini aku jadi lebih tahu nih, aku pengen memfasilitasi tumbuh kembang anak aku dengan lebih baik lagi bagaimana ke depannya gitu. Berita selanjutnya, terjun ke dunia bisnis, Valerie Thomas didapuk sebagai Creative Director. Sukses di dunia entertainment sebagai model dan juga aktris, Valerie Thomas kini terjun ke dunia bisnis. Menariknya, di saat kebanyakan publik figur terjun ke dunia bisnis kuliner hingga fashion, Valerie Thomas justru menarik dengan dunia heritage.
Bahkan putri dari pasangan Ina dan juga Jeremy Thomas ini didapuk sebagai seorang Creative Director dari PT Asaren Global Nusantara atau Asaren. PT Asaren sendiri merupakan sebuah perusahaan startup bioteknologi yang menyediakan produk tes DNA dan juga tes genetik. Ini merupakan pertama kalinya Valerian terjun ke dunia health tech di usia yang masih 23 tahun. Namun hal ini bukan tanpa alasan, karena keinginan Valerie Thomas untuk terjun ke dunia bisnis ini memang sudah ada sejak dahulu. Bersama dengan Asaren, Valerie Thomas mempunyai keinginan untuk membantu banyak orang agar mengetahui diri sendiri lebih dalam. Valerie menyebutkan bahwa kontribusinya dalam perusahaan ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi banyak orang agar menjadi lebih baik lagi. Walaupun dirinya tergolong baru dalam bidang ini, Valerie mengaku memposisikan dirinya sebagai seorang yang sedang belajar. Valerie mengaku bahwa saat ini ia juga masih belajar tentang berbagai hal dalam perusahaan seperti bekerja dalam grup. Berikut keterangan dari Valerie Thomas. Sama yang namanya apa sih aku bisa ngebantu orang gimana lagi nih? Gimana caranya aku bisa dengan apa namanya? The knowledge that I have with everything around me seputar health and fitness, gimana caranya aku bisa membangun diri aku sebagai orang yang bisa influence people for the better. Dan mungkin ini salah satu caranya, karena ini juga di medical industry ya, di medical industry ini kita bisa nge-push orang untuk tahu potensi diri mereka. Dan aku tuh tipe orang yang sangat curious, aku tuh pengen banget tahu apa sih yang membuat aku beda dari orang lain, apa sih yang membuat aku spesial, apa sih komposisi tubuh aku yang bisa membuat aku terus berjuang nanti gitu. Terus aku juga pengen tahu gitu loh, dan dengan DNA test ini aku cukup tahu banyak yang penyakit yang aku udah punya, penyakit yang aku bisa kena gara-gara keturunan, kan itu kan semua kita nggak tahu ya. Tapi dengan adanya DNA test ini, aku tuh jadi tahu, aku tahu so many things. Berita selanjutnya datang dari Chandrika Cika yang penuhi panggilan polisi imbas kasus pengeroyokan. Selebgram Chandrika Cika akhirnya memenuhi panggilan kepolisian terkait kasus pengeroyokan pengusaha Putra Siregar dan artis Rico Valentino. Pihak kepolisian pun membeberkan kronologi keterlibatan Chandrika Cika dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino. Mengejutkan, polisi menyebut nama Chandrika Cika sempat menangis yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino. Pada Kamis 22 April 2022, Chandrika Cika mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan terkait kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino. Kanit Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplait pun berbagi mengenai hasil pemeriksaan Chandrika Cika. AKBP Ridwan Ponlait menjelaskan kronologi keterlibatan Chandrika Cika dalam kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino. Akibat Ridwan mengungkapkan kejadian bermula saat Putra Siregar dan juga Rico Valentino datang ke sebuah kafe di Cikanjung, Jakarta Selatan. Kepada polisi, Chandrika Cika mengaku bahwa saat itu dirinya belum datang ke kafe. Sesampainya di kafe, Chandrika Cika kemudian bertemu dengan temannya dan berpelukan. Ridwan mengatakan saat berpelukan, Chandrika Cika sempat menangis melihat momen tersebut. Rico kemudian mendatangi meja korban dan langsung melakukan pemukulan. Berdasarkan keterangan Chandrika Cika, Ridwan mengatakan bahwa saat kejadian Rico Valentino dalam keadaan mabuk. Sementara itu, Ridwan menyebutkan Chandrika Cika tak tahu pasti mengenai keberadaan Putra Siregar saat peristiwa pemukulan terjadi. Sebab, setelah Rico Valentino memukul korban, sang selebgram sudah dijauhkan dari pertengkaran tersebut.
Usai melakukan pemeriksaan terhadap Chandrika Cika, polisi rencananya akan memanggil teman perempuan sang selebgram untuk dimintai keterangan. Berikut keterangan dari Chandrika Cika. Ya, lancar ya. Berapa pertanyaan Kak Cika? Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan Cika? Diam dulu. Oke. Ya, oke Bang. Oke, Cika, gimana Mundur yuk. Bang. Oh, diam. Satu-satu ya. Ya. Yo. Ya, bagaimana cerita? Aman. Aman. Munduran. Kasih jalan. Ini kabel ini. Nomor lunas. Ayo langsung aja. Kasih kita dikasih pemeriksaan. 20 pertanyaan. Terus sudah dijelaskan seluruhnya, nanti pihak berwajib yang bisa klarifikasi. Pokoknya kita udah menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Saat kejadian mungkin gimana Cika? Mbak, tadi pertanyaan berapa jawaban, Bang? Pertanyaannya, Bang, berapa pertanyaan, Bang? Pertanyaan. Minta jalannya, Mas. Berita selanjutnya, Ronald Supraja dimintai memberikan nafkah sebesar 1,7 miliar untuk istri. Ronald Surapraja mengajukan permohonan cerai dengan istrinya, Saruni Purnamasari. Sidang mediasi yang dihadiri Ronald Supraja dan juga Saruni Permatasari pada Kamis 21 April 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Usai sidang, Hamizi Jais selaku kuasa hukum Saruni menjelaskan ada permintaan ibunda Ronald untuk memberikan nafkah sang istri saat masa iddah dan juga mut'ah. Di dalam gugatan permohonan yang disampaikan, ada nafkah iddah dan juga ada mut'ah, yaitu sebesar 1,7 miliar. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tidak ada gugatan hak asuh anak yang diajukan Ronald. Tapi untuk nafkah tetap ada dan akan diberikan oleh pelawak ekstravaganza itu, walaupun dianggap jumlahnya tidak sesuai. Dalam gugatan disepakati nafkah hanya 20 juta per bulan per anak. Sebagai informasi, Ronald Supraja memasukkan permohonan cerai, yaitu ke PA Jakarta atau Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 21 Maret 2022. Sidang perdana Ronald dan juga sang istri telah digelar pada 31 Maret 2022 dengan agenda mediasi. Ronald dan juga Saruni menikah pada 2008. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 buah hati. Berikut keterangan dari kuasa hukum Saruni. Tadi memang saya tidak diperkenankan untuk masuk oleh mediator, dan ini ada yang lucu dari hasil mediasi. Di dalam gugatan permohonan yang disampaikan itu ada nafkah iddah dan mut'ah itu 1,7 miliar. Itu kesanggupan dari beliau. Bukan permintaan kami sama sekali, bukan permintaan Buni. Nah tapi tadi dia nego lagi, dia hanya sanggup memberikan 20 juta plus 90 juta, jadi semua 70 juta ya, iddah mut'ahnya jadi 70 ya, 30 jadi semua 80 juta. Jadi dari tadinya 1,M kesanggupan dia, sekali lagi ini kesanggupan dia bukan permintaan istrinya. Ini ada kesanggupan dia, tapi kemudian turun menjadi 80 juta. Alasannya mungkin tidak tahu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Selamat siang dan sampai jumpa.